Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bisa ketemu lagi dengan Ibu Maisaro dari SMK Negeri 12 Jakarta. Pagi ini kita akan belajar tentang akuntansi pemerintahan daerah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung saja. Akuntansi pemerintahan daerah ada beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama, Ibu ambil dari Bahtiar Arif bahwa akuntansi pemerintah adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk memberikan informasi keuangan pemerintah menurut proses pencatatan, pengklasifikasian, pengintisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta melakukan penafsiran berdasarkan informasi keuangan tersebut. Sedangkan menurut Robert J. Freeman, akuntansi pemerintah adalah bagian bidang akuntansi yang melengkapi disiplin ilmu akuntansi sebagai suatu keutuhan dan memisahkan berbagai karakteristik dengan akuntansi bisnis. Yang terakhir yang Ibu ambil, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP, bahwa akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengintisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Dari beberapa sumber ahli yang sudah Ibu kumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah yang berfungsi memberikan informasi akuntansi kepada lembaga pemerintahan terkait, baik lembaga pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Sedangkan kalau akuntansi pemerintahan daerah adalah suatu proses akuntansi yang terdiri atas proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan yang terjadi di dalam suatu entitas pemerintahan daerah yang meliputi seperti provinsi, kota, kabupaten, maupun pemerintahan desa yang dijadikan sebagai acuan untuk membuat keputusan ekonomi. Nah, terlihat ya perbedaannya antara akuntansi pemerintah, yaitu sebagai bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan, sedangkan akuntansi pemerintah daerah adalah suatu proses siklus akuntansi yang terjadi dalam suatu entitas pemerintahan daerah. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, kita akan belajar tentang karakteristik akuntansi pemerintahan daerah. Yang pertama, tidak berorientasi laba. Lembaga pemerintah seperti kementerian biasanya tidak akan mencatat laba atau profit negara atau profit dari lembaga pemerintah karena pendapatan secara keseluruhan didapat dari pemasukan negara yang bersifat memaksa berupa pajak dan pendapatan lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, yang namanya akuntansi pemerintah, pendapatan yang didapat itu berdasarkan rencana yang akan dikeluarkan atau dibelanjakan. Jadi tidak ada profit yang dicatat dalam laporan keuangannya. Yang kedua, kepemilikan pemerintah bersifat kolektif sesuai konstituen. Artinya, kepemilikan seperti jenis modal dalam akuntansi oleh pemerintah tidak bisa direalisasikan dalam bentuk kepemilikan modal yang dapat dialihkan kepada siapapun. Artinya seperti ini. Pemerintahan itu adalah milik bersama seluruh warga negara karena kepemerintahan dapat berjalan dari hasil pajak atau pendapatan lain yang diambil atau dipungut dari warga negaranya, sehingga pemerintah itu bersifat kolektif, dimiliki oleh seluruh warga negara. Jadi kepemilikan modalnya tidak bisa dialihkan kepada siapapun. Yang ketiga, kontribusi keuangan tidak terkait secara langsung dengan pelayanan jasa pemerintah.
Di sini terlihat pembayar pajak kemungkinan besar bukan merupakan pihak penerima layanan terbesar dari pemerintah di negara saja, karena pengenaan pajak biasanya didasarkan pada kekayaan atau kenikmatan yang dikonsumsi oleh pembayar pajak, sehingga kaum menengah ke atas biasanya memberikan subsidi kepada kaum bawah. Arti di sini bahwa pembayar pajak yang banyak belum tentu dia menerima pelayanan jasa pemerintah yang banyak pula. Karena karena pembayaran pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran seluruh warga masyarakat di Indonesia. Yang keempat, keputusan atau kebijakan wajib dibuat secara terbuka. Pencatatan akuntansi pemerintah dan laporan-laporan lainnya berhubungan dengan pelaksanaan keputusan harus bersifat terbuka, sehingga siapapun bisa melihat dan memeriksa keuangan pemerintah untuk menghindari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang kelima, dimungkinkan adanya pemakaian lebih dari satu jenis data. Sumber pendapatan pemerintah sangat banyak sehingga pemasukan bisa berasal dari banyak sumber seperti penerimaan negara bukan pajak, maka tidak heran jika pemakaian dana untuk suatu kegiatan atau program pemerintah berasal dari berbagai sumber. Keenam, akuntansi pemerintah bersifat kaku. Artinya, akuntansi pemerintah sangat bergantung dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pemakaiannya bersifat kaku atau tidak bisa ada yang ditambah atau dikurangi dengan apapun di luar peraturan perundang-undangan. Lanjut, untuk tujuan akuntansi pemerintahan daerah. Ada 3 tujuan akuntansi pemerintahan daerah. Yang pertama adalah akuntabilitas. Artinya, pengolahan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan menurut amanat, konstitusi, atau berdasarkan undang-undang. Yang kedua, tujuan akuntansi pemerintahan daerah yaitu manajerial. Artinya, dapat melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN atau APBD atau strategi pembangunan lainnya untuk pemerintahan daerah lebih maju dari sebelumnya. Tujuan yang ketiga yaitu melakukan pengawasan, artinya melakukan pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Berikutnya kita akan belajar tentang asas akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Asas akuntansi keuangan pemerintahan daerah itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama asas bruto, yang kedua dana umum, yang ketiga dasar kas, dan yang keempat dasar asas universalitas. Kita akan bahas yang pertama yaitu asas bruto. Di dalam asas bruto tidak terdapat kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Pelaporannya pun harus berdasarkan gross income atau pendapatan kotor. Gross income itu adalah pendapatan yang dilaporkan sebesar nilai pendapatan yang diperoleh dan dibukukan pada pos belanja. Asas yang kedua yaitu dana umum. Artinya adalah suatu bentuk entitas akuntansi yang mempertanggungjawabkan ke seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa aset, utang, dan modal. Dana umum ini dituangkan dalam bentuk APBD, anggaran pendapatan, dan belanja daerah. Dana umum yang dikeluarkan ini digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dan dipertanggungjawabkan secara khusus. Yang ketiga, dana kas artinya suatu bentuk pendapatan yang diakui ketika pembukuan pada kas umum daerah dan belanja diakui ketika dikeluarkannya kas umum daerah.
Yang keempat, asas universalitas artinya semua bentuk pengeluaran harus berada dalam anggaran yang telah disusun sebelumnya. Anggaran belanja merupakan batas komitmen tertinggi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membebani APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berikutnya kita belajar tentang dasar hukum sistem akuntansi pemerintah daerah. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa akuntansi pemerintahan daerah itu bersifat kaku. Artinya dia harus berdasarkan perundang-undangan. Oleh karena itu, harus ada dasar hukum pada saat kita melakukan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Banyak dasar hukum yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah, tapi dalam pembelajaran hari ini Ibu hanya membahas 8 dasar hukum, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang ketiga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, yang keempat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kelima Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Yang keenam, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. Yang terakhir, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah. Ada beberapa syarat akuntansi pemerintah. Yang pertama, memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan lainnya. Artinya, akuntansi pemerintah disusun dan dibuat untuk persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Yang kedua, dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Artinya, sistem akuntansinya harus dikembangkan berdasarkan klasifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah dengan lembaga legislatif. Yang ketiga, perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan. Artinya, sistem akuntansi pemerintah harus dapat mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi. Yang keempat, memudahkan dalam pemeriksaan. Artinya, sistem akuntansi pemerintah harus dapat memudahkan pemeriksaan oleh aparatur negara. Kelima, sistem akuntansi harus terus dikembangkan. Artinya, seiring dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi keuangan yang berkembang, maka sistem akuntansi pemerintah harus terus disesuaikan dan dikembangkan sehingga tercapai efisiensi, efektivitas, dan relevansi. Keenam, perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Artinya, sistem akuntansi pemerintah harus dapat mengembangkan perkiraan-perkiraan secara efektif berkaitan dengan sifat dan perubahan lingkungan sehingga dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan suatu program. Terakhir, sistem akuntansi dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna mengembangkan rencana dan program. Artinya, sistem akuntansi pemerintah harus dikembangkan untuk para pengguna informasi keuangan yang terdiri atas pemerintahan, lembaga legislatif, dan lembaga donor. Next, jenis transaksi dalam akuntansi keuangan daerah. Ada beberapa jenis transaksi dalam akuntansi keuangan daerah, yaitu yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam bentuk penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Contohnya yaitu pendapatan asli daerah. Yang kedua, jenis transaksinya adalah belanja daerah.
meliputi jenis pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Contohnya, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Yang ketiga, transaksi pembiayaan daerah. Terdiri dari semua jenis pembiayaan yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus. Contohnya, penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan. Yang terakhir adalah transaksi selain kas. Artinya transaksi ini merupakan serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengitisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berhubungan dengan transaksi selain kas. Contohnya, transaksi depresiasi, koreksi kesalahan, dan sebagainya. Oke, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah atau sulit untuk dipahami. Jangan lupa untuk diklik like, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.